Ya Pak William, jadi memang kalau kita lihat data di pasar saham Indonesia kita 3 bulan terakhir ini, sebenarnya yang terjadi adalah pertama volume transaksi itu lebih rendah ya Pak, Iya. daripada tahun lalu. Jadi kita bisa melihat volume transaksi itu ya relatif kecil dibanding tahun lalu. Jadi pertanyaan kita kan kemana uang ini ya, kayak kalau saya pribadi melihat ya salah satunya masuk ke sektor real. Bahkan kalau kita ngobrol ke teman-teman sesama sekuritas juga pasti atau influencer lain atau komunitas lain pasti mereka berbicara ya karena lagi beralih ke sektor real. Kita bisa melihat di sektor real ya masyarakat pengen setiap weekend ya liburan atau ke mall segala macam ya. Ya uang berputar di sana ya. Terus kemudian memang sekarang trennya suku bunga juga meningkat segala macam. Nah kalau menanggapi tersebut ya strategi investasi kita saat ini sih kita sarankan ya lebih konservatif teman-teman. Karena sambil kita menunggu kapan sih akhir dari kenaikan suku bunga ini, seperti The Fed sendiri juga mulai ini ya, mulai dovish ya, mulai melunakkan supaya tidak terlalu agresif lagi menaikkan suku bunganya juga. Tapi kan tetap targetnya tahun depan kemungkinan di 5%. Kalau di 5%, maka BI rate pasti harus di atas lebih dari itu juga ya, Pak William ya. Kita Iya. prediksi. Bahkan karena inflasi di Indonesia sendiri juga sudah by statistik kalau kita lihat itu sudah di atas dari outlier dari kondisi ekonomi yang normal, bahwa sekarang ini inflasi itu ada di 5,17%, itu berarti sudah di luar dari kondisi ekonomi yang normal teman-teman. Nah, sektor apa sih kemudian yang menarik menyikapi kondisi saat ini? Pertama, ya sektor yang paling mendapatkan manfaat itu energi ya. Kenapa energi? Kenapa? Karena ya harga komoditasnya itu sendiri kan naik kan. Betul. Harga komoditasnya itu naik karena ya supply dan demand-nya yang tidak seimbang kan ya. Ya kondisi dari krisis energi dan pangan. Jadi memang supply demand saja. Sehingga ada perang di sana, ada inflasi. Nah, sehingga kalau by teori atau pengalaman di bursa kalau kita baca buku segala macam, yang disarankan salah satunya untuk menghedging dari inflasi itu adalah energi. Energi ini bisa digunakan untuk hedge di inflasi itu kalau di pasar saham teman-teman. Sehingga salah satu pilihannya adalah kita berinvestasi pada saham-saham yang mendapatkan benefit dari kenaikan harga komoditas tersebut. Kita ambil contoh aja yang paling jelas memang saham-saham batu bara ya. Ketika harga batu bara naik sampai 3-4 kali lipat di atas 300 pun, atau sekalipun misalnya harga batu bara koreksi sampai 150 pun, perusahaan batu bara itu masih untung banget teman-teman, karena cost produksi mereka ya tetap hanya di bawah 50 US dollar kan. Seperti itu contohnya. Terus kemudian sektor minyak, oil and gas, itu mungkin yang paling menjadi perhatian kita ya. Bahkan kita sudah perhatikan sektor energi ini bakal rally dari sejak bulan Juli ya. Ketika waktu itu memang sudah mulai panas banget ya harga komoditas tersebut teman-teman. Terus kemudian ya untuk Indonesia sih kita melihat bahwa sektor banking ini mau dalam kondisi apapun sih masih tetap harus masuk dalam portofolio kita sih Pak ya, termasuk. Karena contoh aja hari ini kita bisa melihat BCA mendekati resisten all time high-nya lagi ya, kalau saya tidak salah cek ya Pak ya. Jadi memang bank ini dalam siklus ekonomi Indonesia baik ketika recovery, kontraksi, itu masih menjadi backbone dari ekonomi Indonesia, tulang punggung dari Indonesia. Seperti itu. Nah, kalau terkait dengan G20 ya Pak William, kita bahas sedikit. Kan yang menjadi tema utamanya kan kemarin bahwa Indonesia dapat beberapa proyek terkait untuk EBT, termasuk dari Amerika ya, untuk transisi energi terbarukan. Ya, kalau kita melihat dari isu-isu green energy di masa yang lalu, termasuk boykot terhadap batu bara, ya sebenarnya ini kan udah berita lama ya. Tapi kenyataannya ya, negara maju sekalipun atau negara yang komitmen dengan green energy seperti China saja, tetap aja mereka mengkonsumsi batu bara ya teman-teman. Jadi ya kalau pertama kalau kita melihat EBT-nya ya energi baru terbarukan ya mungkin kita bisa melihat saham-saham yang related dengan industri tersebut kan. Pertama misalnya kalau kita mengenal kendaraan listrik ya bahwa salah satu komponen di sana ada ion lithium ya, itu diproduksi dari yang namanya ferronickel kan ya teman-teman. Ya contoh emitennya di bursa kita kan ada Inco seperti itu. Inco salah satu. Jadi bahkan saya juga baru tahu
nikel itu kan ada dua jenis kan, ferronikel sama yang biasa. Nah, yang untuk diproduksi baterai itu kan yang ferronikel itu. Kemudian juga ya kita sebagai investor kan terus harus berpikir futuris dari industri EBT ini, apalagi sih kemudian selanjutnya yang bakal berkembang. Ya kita bisa melihat ya, katakanlah kalau memang tahun 2030 pemerintah ingin mengkonversi mobil konvensional ini menjadi electrify semua ya, kita bisa lihat bahwa sebenarnya kayak Astra International pun kan sudah siap sih sebenarnya dengan infrastruktur. Mereka hanya menunggu regulasi aja. Nah, mereka ini kan menguasai market share 50%. Jadi kalau misalnya semua unit mobil di Indonesia diubah menjadi EV, dan ya orang akan kembali lagi karena mereka mungkin percaya dengan brand dan kualitas yang baik, mungkin akan membeli produk-produk Astra lagi ya. Mungkin menjadi salah satu saham pilihan yang tepat juga ya membeli saham si Astra ini. Kemudian juga ada emiten spare part kendaraan listrik seperti DRMA. Kalau saya nggak salah Dharma Polymetal ya, mungkin Pak William ya. Betul. Bagus pergerakannya. Dharma Polymetal, betul. Ya benar. Nah, saya pikir seperti itu. Kemudian kalau ya sektor energi memang terkait isu ESG juga kan, seperti batu bara. Tapi ya kita benar-benar tidak bisa langsung merubah. Kita nggak bisa bayangin kan, kalau misalnya hari ini batu bara langsung dihapus ya, bagaimana listrik di Indonesia kan? Artinya ya kita tetap harus ada exposure berinvestasi di perusahaan tersebut karena mereka ya cash flow dan dividennya itu cukup bagus. Tapi mungkin saya juga dan tim di Jago Saham kita ada berpikir apa sih the next-nya setelah call ini, karena renewable energy berikutnya ini apa kan ya untuk menggantikan power plant ini, karena kalau hanya tenaga matahari itu kan tidak cukup ya untuk kapasitasnya. Ternyata belakangan ini banyak yang membahas itu geothermal, hydrogen. Jadi kalau next ada emiten-emiten seperti ini cukup menarik juga ya teman-teman, karena anak usahanya Pertamina kan juga itu di industri geothermal kan, informasinya kan mau IPO juga dalam waktu dekat. Nah itu kan mereka energi panas bumi itu sebenarnya kan juga termasuk EBT seperti itu. Iya Pak William, seperti itu Pak. Ya, jadi memang selain kita juga memperhatikan pergerakan harga komoditas, dan kita juga bisa melihat penangkap peluangnya di sektor energi, kita juga bisa melihat peluang shifting ke energi terbarukan, mobil-mobil listrik, dan juga mungkin juga nanti akan ada perusahaan-perusahaan yang ramah lingkungan yang juga akan memproduksi energi yang nggak pakai batu bara. Itu mungkin juga menarik untuk diperhatikan, apalagi kalau sudah IPO mungkin itu bisa jadi salah satu pertimbangan Mbak ya, emiten-emiten yang berbasis energi terbarukan, mungkin seperti pembangkit listrik tenaga air atau mungkin thermal dan sebagainya. Nah, kalau tadi kita juga sempat bicara mengenai G20, sebetulnya acara G20 itu dampak positifnya atau manfaatnya bagi Indonesia kalau dari Pak Agung maupun teman-teman dari Jago Saham itu apa Pak? Karena kan kita juga yang mungkin teman-teman juga di sini yang awam juga sebetulnya buat apa sih kok sampai dibuat ramai sekali G20 di kemarin, dan pentingnya apa juga untuk nantinya secara global gitu, apakah akan berdampak juga ke kondisi ekonomi global juga Pak? Kalau ya, G20 seperti ya, apa? Ya kalau diskusi kita di tim Jago Saham dan dia baca-baca berita ya, G20 ini yang sebenarnya arisan negara-negara maju ya. Jadi memang yang by definition itu yang pertumbuhan ekonominya itu di atas 1 triliun US dollar ya teman-teman. Nah kesempatan Indonesia di sini ya kita bisa melihat bahwa ini ya kesempatan untuk meningkatkan citra Indonesia yang mungkin harapannya itu ya kalau dari komponen GDP ya kita harapkan itu dapat meningkatkan komponen investasi kan, karena kalau kita sedikit membahas GDP pertumbuhan ekonomi Indonesia ini kan selama ini kan kebanyakan itu disupport dari variabel konsumsinya, konsumsi terutama ya masyarakat menengah ke atas mungkin ya, yang memang uangnya udah cukup. Padahal kalau kita bicara negara maju itu kan selain konsumsi itu variabel investasi ini kan penting ya Pak ya.
Nah, Ya, kalau investasi itu kan ya contohnya ya kita berinvestasi di pasar modal retail ini. Nah, kondisinya kita yang retail berinvestasi di pasar modal pun dibandingkan dengan akun kripto masih banyakkan akun kripto ya mungkin, Pak. Makanya tadi di hanya Indonesia seperti itu kan masih inklusi pasar modal tuh masih 1,5% dibanding dengan negara ASEAN. Bahkan yang Vietnam, Thailand itu udah di atas 2%. Kemudian itu kalau dari kita individu yang berinvestasi. Kemudian kalau dari sektor realnya itu ya selain penanaman modal dalam negeri, PMA kan Pak ya. Jadi ya. penanaman modal asing foreign direct investment ini kan penting kan. Contohnya Hyundai buka buka pabrik di Ini kawasannya Puri Delta, emiten Demas, dan seterusnya kan ya. Jadi kita melihat ya, kalau Indonesia bisa membangun reputasi di G20 itu ya, itu meningkatkan kepercayaan sih sebenarnya reputasi. Tapi kalau agenda-agenda energi terbarukan tadi, ya kita sebagai investor ya kita harus lebih kritis saja sih. Ya menurut hmm, saya, ya contohnya kita mengkritisi apakah benar negara kita ini udah ngomong bakal komitmen langsung mau transisi ke energi terbarukan itu kan pasti membutuhkan waktu kan. Ya kita betul. industri batu bara di Indonesia sendiri kan itu juga banyak banyak koneksi ya dalam tanda kutip dan jadi tidak mudah kan untuk menutup industri ini dan Ya, banyak koneksi dalam hal ya contoh ya aparat pun ikut masuk ke dalam itu juga kan Pak. Berarti kan ini zona nyaman kan sebenarnya. Jadi ya kita sebagai investor itu sebenarnya kadang kita harus kritis juga sih Pak dalam melakukan analisa, nggak hanya bisa membaca berita aja gitu. hmm, 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 hmm. Nah, apakah kayak dengan adanya G20 ini kita juga bisa menarik foreign direct investment ke kita atau juga mungkin foreign flow ke pasar saham kita? Apakah boleh di masa-masa sekarang kita uh, berekspektasi kok akan ada foreign inflow ke pasar saham yang cukup besar itu Pak setelah G20 ini? Mungkin Desember kan biasanya IHSG kita hijau ya Pak ya. Nah, Iya benar. apakah itu juga akan menjadi sentimen positif atau pendorong pasar saham kita mungkin dari sisi foreign flow gitu. Kalau kita lihat statistiknya sih Pak William ya, memang Desember tuh bullish ya. Jadi Ya, kalau bisa dilihat datanya 20 tahun itu selalu hijau ya probabilitasnya indeks kita menguat di bulan Desember. Nah, hari ini kita melihat ada apakah mungkin ada perubahan sektor rotasi juga karena mungkin karena ini ya stance-nya suku bunga sudah mulai dovish itu hari ini sektor properti itu volumenya mulai meningkat kan volume transaksinya. Jadi saham-saham CTRA, BSDE, Pewon itu mulai meningkat ya. Mungkin ya apakah nanti foreign mulai masuk lagi kita perlu melihat 1 minggu 2 minggu ke depan sih. Karena kalau pengalaman saya pribadi saya mengamati Desember itu akan dimulai bullish si window dressing ini di pekan kedua ketiga Pak ya. Itu. ya, Juga ini terkait dengan kita harus mengikuti perkembangan di global juga terutama di US ya bagaimana arah moneternya juga kan Pak ya. Itu. Karena mau tidak mau kita pasti akan terikat atau bonding dengan indeks di luar juga Pak. juga betul. Oke, berarti memang ya masih belum pasti, tapi eh, peluang ke sana juga masih cukup lebar nih. Iya Mengingat Pak. juga window dressing itu kelihatannya juga cukup menarik buat investor asing mungkin seperti itu ya. Iya soalnya ini juga sideways ya jadi kita juga nggak berani bilang dia bakal breakout kemana ya Pak takutnya malah false juga. Jadi Iya, iya, memang semua sedang menunggu Pak ya. betul. Dan sideways ini saya rasa juga termasuk cukup lama ya. Ini coba saya hitung ada berapa candle nih harganya bergerak di area situ aja ya. Iya sideways. Ada 24 candle kan. Ini 34 hari, 1 bulan lebih 4 hari. Harganya Jadi cuma muter di kisaran 7.130 sampai 6.000 berapa ini? 6.900-an ya. hmm, ya 900.000. Jadi selama 1 bulan lebih ini pasar saham kita ya nggak kemana-mana, belum ada kejelasan juga nih. hmm, Ya, memang lebih konservatif itu lebih baik untuk masa-masa sekarang daripada nanti ya kita harap harganya akan naik atau mungkin juga kita salah berekspektasi turun malah harganya naik juga nggak terlalu pas juga gitu. iya Sebaiknya benar.
dulu, nunggu kepastian mungkin ya Pak ya, baru kita lebih agresif lagi entry di marketnya.